Selamat siang, Suster, Ibu sebagai kepala sekolah kita, Suster dan rekan-rekan guru semuanya. Hari ini bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sharing bersama dengan ibu kita, Ibu Maria, sebagai calon guru penggerak kita. Kita akan sharing tentang budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Saya bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah doa pembukaan, lalu pengantar dari kepala sekolah, lalu selanjutnya sharing budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maria, lalu berikutnya sesi tanya jawab. Acara dilanjutkan dengan closing selesai doa penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara kita ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Agnes. Waktu saya berikan untuk Ibu Agnes. Terima kasih Bu Ibu. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih sudah bertamu pada siang hari ini, di mana pada siang hari ini Kau kembali mengumpulkan kami kembali. Tapi ya Bapa, semoga pertemuan ini bisa dengan baik dan lancar hingga siang nanti. Bapa, segala sesuatu yang akan kami sampaikan pada siang hari ini akan secara sepenuhnya terdapat kuasa-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita doakan bersama-sama ya. Dan apa nanti yang akan dibagikan oleh Bu Maria tentang budaya positif ini, baik bisa diterapkan di sekolah kita, ya. Kemudian lebih jauh lagi bisa mengembangkan sekolah kita. Syukur-syukur menjadi sekolah unggulan, sekolah favorit karena anak-anak yang berkarakter di lingkungan sekolah TK Caritas ini. Oleh karena itu teman-teman, mari kita ikuti bersama dan kita simak bersama apa saja yang menjadi bahan yang akan bisa di-sharekan oleh Bu Maria kepada kita semua. Semoga dapat kita ikuti sampai selesai dengan baik dan lancar. Itu saja, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan sharing tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maria. Untuk teman-teman semua yang saya hormati, Bu Heni selaku Kepala Sekolah TK Caritas, Suster Noel selaku Wakil Kepala dan si kurikulum, dan semua teman-teman, salam dan bahagia. Teman-teman, pada siang hari ini patut kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena atas kemurahannya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Jadi pada siang hari ini teman-teman, sebagai salah satu tugas dari modul 1.4 di mana saya Maria Mauli, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Batam, akan melakukan sharing bersama ya teman-teman. Saya berdiri di tempat ini karena ingin berbagi dengan teman-teman apa yang telah saya alami selama saya mengikuti bimbingan pendidikan guru penggerak. Ini diharapkan bisa ditanamkan kepada setiap anak didik, peserta didik yang ada di sekolah kita. Kebetulan kita bertugas untuk mendampingi anak-anak TK ya teman-teman. Oh ya, jangan tegang-tegang teman-teman ya. Jadi di sini saya tidak lebih dari teman-teman, tapi di sini kita semua sama-sama belajar untuk menggali lagi nilai-nilai positif apa yang ada pada diri kita, pada diri anak-anak, sehingga nanti ke depannya bisa menciptakan satu budaya yang baik, budaya positif seperti tadi Bu Hedi bilang, anak-anak kita harapkan bisa menjadi anak-anak yang baik. Oke, budaya positif seperti tadi Bu Hedi bilang, anak-anak kita harapkan bisa menjadi anak-anak yang baik. Oke, sebelum kita lanjut kepada ini, kita akan bermain sebentar ya teman-teman. Ada yang bawa kertas. Nah,
Nanti ini bisa berdua-berdua ya, berdua-dua. Satu orang kertasnya boleh dibagi jadi potongan kecil. Lalu di dalam kertas itu tuliskanlah hal yang menjadi isi yang berharga untuk teman-teman. Nah, sudah berdua-berdua. Jadi nanti ada satu yang menggenggam dan ada satu nanti yang akan berusaha untuk membuka akan isi tangan teman-teman. Yang berdua-berdua. Kecil ke besar kertasnya. Ya. Bisa nggak berpasangan dua-dua? Oke? Memaksa boleh, mengancam boleh, mengadil boleh. Terserah. Waktu ya 30 detik atau 60 detik dari sekarang. Terserah. Terus buka. Ayo. Ayo. Oke. 20 detik lagi. Kasih bakso loh. Kasih doa suster berkat. Sabuka ini. Sudah. Oke. Ya. Oke. Nah, disimpan dulu ya. Nanti kita akan bahas bersama. Oke, Bu Tani. Nah, dari budaya positif ini ada capaian umum yang akan diharapkan bisa kita capai bersama-sama ya teman-teman. Lalu yang pertama itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Lalu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi dari setiap pemaparan dalam kegiatan pelatihan atau bimbingan guru penggerak ini adalah fokus kita selalu kepada murid, kepada siswa kita. Hari ini kita akan melihat ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, lalu ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi yaitu 5 posisi kontrol, ada restitusi kontrol. Nah, saat ini sudah kita lakukan ya teman-teman. Nah, disiplin positif ini, teori kontrol menurut Dr. William Glasser,
Jadi sesungguhnya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi permainan kepalang tadi, siapa yang bisa terbuka tadi? Coba Bu Rini. Sebenarnya saya ingin mempertahankan, tapi karena saya tersakiti akhirnya saya rela. Yang lain, Suster. Saya untuk membukanya itu berjuang sampai di apa ya, diiming-imingi ya, biar dibuka. Akhirnya apa namanya, terbuka juga ya. Dia membuka diri, Oh, kasihan dia- dengan saya, Oh, dia membuka. takut dosa katanya. Oke, Bu Valen. Terbuka nggak tadi? Jadi punya saya tidak terbuka, terlalu kuat gambarnya, jadi sangat sulit. Oh, oke. Jadi nggak berhasil. Tidak berhasil. Oke. Oke, Bu Eni. Punya saya tadi berhasil dibuka oleh usaha karena sebenarnya usaha punya kekuatan ya. Sangat kuat seperti mungkin tokoh kartun apa ya yang punya kekuatan itu ya 100,008 gitu kan ya. Jadi kalah saya Bu di tengah perjuangan saya terbuka lah itu anak saya ya. Jadi kalah kuat sekali. Jadi teman-teman, kontrol itu supaya kita bisa memiliki, ini akan berkaitan dengan budaya positif yang akan kita lakukan bersama. Sebetulnya kita nggak bisa mengubah teman-teman yang ada di sekeliling kita nggak bisa, atau kita mengubah anak-anak. Tetapi yang kita bisa berikan adalah contoh keyakinan-keyakinan kelas di mana anak-anak bisa melihat, dan dengan mereka melihat bisa menghasilkan apa yang mereka ingat, apa yang mereka serap, dan bisa dituangkan melalui tingkah laku, perkataan. Karena yang kita hadapi ini adalah anak-anak TK. Ya, nah ini dia. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu di sini makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tujuan, memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan seperti kita seorang guru, kita bertujuan apa sih tujuan kita datang ke sekolah? Jadi motivasi apa yang kita miliki untuk kita datang ke sekolah? Apakah karena kita memiliki motivasi, oh nanti tanggal 25 kita gajian, gitu ya, satu motivasi kita. Atau kita datang ke sekolah tepat waktu itu untuk menghindari hukuman, nanti misalnya absen kita jadi merah. Jadi motivasi diri itu penting untuk mendapatkan imbalan. Seperti yang tadi saya sampaikan, apa sih kita datang tiap hari ke sekolah? Apa? Untuk mendapatkan imbalan kah? Untuk mendapatkan hukuman kah? Atau untuk menghargai diri sendiri? Sebagai seorang guru, kita datang ke sekolah kita tepat waktu, itu adalah merupakan satu penghargaan terhadap diri kita sendiri. Lalu ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini nanti akan masuk di yang terakhir di segitiga restitusi. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kita sama-sama mencari masalah ketika anak-anak kita
ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini dia teman-teman, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, apapun yang kita lakukan bersama di sekolah ini memiliki tujuan bersama untuk membangun niat intrinsik dari dalam diri sendiri. Anak-anak datang ke sekolah untuk apa? Kita datang ke sekolah untuk apa? Jadi untuk membangkitkan nilai-nilai. Jadi ketika kita datang ke sekolah, kita tidak berpikir, oh, aku takutlah nanti ditegur bu ini. Ketika kita membuat administrasi, aduh nanti sama suster aku ditandain ini, belum bikin ini, yang minggu pertama ini. Nah, itu adalah dari kesadaran dari faktor luar. Tetapi kalau dari intrinsik, maka kita melakukan segala sesuatu itu untuk tahu bahwa oh ya ternyata ini adalah tanggung jawab saya sebagai seorang guru untuk mendampingi anak. Itulah nilainya. Lalu yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang tadi teman-teman, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Mungkin di dalam perjalanan kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, masih awal-awal pastinya motivasi eksternal masih berpengaruh kuat. Karena apa? Satu, ya kita segan, takut dengan pimpinan kita, takut, maksudnya aduh nanti kena SP nih, kena SP1, SP2 jika tidak melakukan hal yang menjadi tanggung jawab kita. Lalu ada selanjutnya adalah motivasi eksternal, mendapatkan imbalan dari institusi. Apa ya yang saya dapatkan kalau saya mengajar, kalau saya memenuhi jam 24 jam per minggu, apa nih yang akan yayasan berikan kepada saya? Itu adalah eksternal. Nah, yang diharapkan kita semua ini bisa memiliki motivasi internal di mana ketika kita melakukan sesuatu maka kita sadar saya ingin menjadi seorang guru yang baik dengan kesadaran, sehingga ketika saya mendampingi anak-anak, ketika saya ada di sekolah, maka saya melakukannya itu untuk anak-anak. Ya, ini dia teman-teman ya. Jadi banyak filosofi-filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sangat bagus, yang kalau kita hidupi itu bisa membuat kita menjadi guru yang lebih baik lagi hari ke hari. Beliau berkata, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oh, besok ada kegiatan sains nih. Nanti biasa kalau kita memiliki motivasi eksternal, biasanya nanti kepala sekolah mengingatkan, Bu, kegiatan besok sudah disiapkan belum? Nah, biasanya kan seperti itu. Bahan-bahan yang diperlukan sudah disiapkan belum? Nah, itu adalah faktor yang dari luar. Tetapi diharapkan faktor yang dari dalam diri ini adalah membuat kita sudah tahu nih bagian kita apa. Oh, besok kegiatan, contoh kegiatan sains. Oh, berarti aku udah harus menginformasikan kepada orang tua. Saya sudah harus bisa menyiapkan bahan-bahannya. Saya sudah harus bisa mencobanya.
Jadi ketika menyampaikan kepada anak-anak, maka sebagai seorang guru kita siap. Bukan hanya kegiatan terbatas, kegiatan bersama dengan anak ya teman-teman, tetapi banyak hal di mana kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa apa yang kita lakukan memang yaitu sudah menjadi keluar dengan sendirinya ketika kita melakukannya. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, mereka ingin menjadi dalam kurung tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di tengah-tengah kebersamaan kita bersama dengan anak-anak, banyak hal yang kita alami. Di sini kita belajar bagaimana untuk dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apalagi kita anak-anak TK ya, dasar-dasar itulah yang harus kita terapkan kepada mereka. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menyampaikannya. Kita betul-betul banyak belajar supaya apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi harapan dari kita bisa sampai kepada anak-anak. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam. Memang peraturan itu baik adanya, tetapi yang diharapkan adalah keyakinan diri. Jadi keyakinan diri kita, oh iya saya yakin kalau saya pakai helm, maka saya akan selamat. Jadi bukan hanya sekedar takut kepada peraturan. Kalau tidak memakai helm, maka kena tilang. Lalu mengapa kita memilih peraturan 3M ketika masih zaman pandemi kemarin ya, COVID kemarin, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau hanya sekedar peraturan ya nanti kalau begitu nggak ada orang lupa ya kan pada waktu itu. Kalau sekarang ya puji Tuhan sudah aman ya. Semoga sehat-sehat semua. Lalu kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kalau datang tepat waktu, yaitu adalah satu yang diharapkan ketika kita datang tepat waktu. Kalau yang dari dalam diri internal itu kita sadar bahwa kita menghargai diri kita. Jadi datang tepat waktu bukan karena nanti ditegur kepala sekolah atau ditegur suster, tapi kita datang tepat waktu itu karena kita memang menghargai diri kita. Ini teman-teman dihukum oleh penghargaan. Jadi peraturan juga, dari peraturan diharapkan bisa menjadi keyakinan. Jadi ketika seperti tadi, kenapa kita memakai helm? Kesadaran itulah yang membuat kita yakin bahwa memang ya kita harus memakai helm. Kesadaran dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita berkendara roda 2, sedekat atau sejauh apapun kita menggunakan helm. Itu yang diharapkan. Lalu di sini ada dihukum oleh penghargaan. Karena penghargaan ini juga bisa mendatangkan hal yang tidak baik juga. Penghargaan ini kadang juga bisa membuat menurunkan kualitas. Wah, aku datang pagi nih, biar nanti dilihat Bu ini, rajin. Nah, gitu. Jadi motivasinya sudah tidak dari diri sendiri, tetapi motivasinya supaya dilihat baik oleh kepala sekolah. Lalu ada penghargaan mematikan kreativitas. Ketika kita mendapatkan penghargaan, udahlah kemarin aku udah bisa tuh kegiatan sains, udah Bu Eni udah bilang bagus, atau suster bilang sudah oke, sudah bagus, sudah aman semua. Nah jadi menurunkan menurunkan standar diri di mana kita merasa berpuas hati. Udahlah kemarin kan aku sudah dipuji
Tuh, lalu yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena sudah merasa puas dengan apa yang ada, ya sudah cukup. Karena kemarin sudah diberi penghargaan, kemarin sudah diberi ujian. Nah, teman-teman, kebutuhan dasar manusia itu adalah ada cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Jadi ketika kita ingin diakui ataupun kita ingin mengakui orang lain, maka ini harus kita ingat bahwa kita bisa ada dengan kita mencintai dan menyayangi orang lain. Begitu juga dengan anak didik yang ada di hadapan kita. Jadi kita coba memahami, mengasihi anak-anak, sekalipun anak-anak usia 3, 4, 5, 6 tahun itu sungguh luar biasa ya mereka. Lalu kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah ini teman-teman, yang diharapkan dari motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, atau identitas berhasil sukses. Nah ini diharapkan yang pertama ini motivasi, guru berbuah. Sebagai seorang guru kita akan gagal kontrol dari luar ketika kita menjadi seorang penghukum. Ya, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Lalu ketika orang merasa bersalah, jadi kita ini senang apa ya? Menjadi membuat murid merasa bersalah. Kadang kalau kita sudah nggak tahan dengan pola anak-anak kita, kadang kita seringkali membuat anak-anak kita tidak bertahan. Inilah posisi kontrolnya. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, tapi kalau di TK jarang ya, karena memang di TK ini perbedaan usia, perbedaan kompleksitas pelajaran itu sangat-sangat berbeda dengan SD, SMP, dan SMA. Jadi ini hasilnya ketika guru bertindak sebagai seorang penghukum, maka hasilnya adalah anak-anak menjadi memberontak. Anak-anak menjadi suka menyalahkan orang lain. Anak-anak menjadi pembohong. Lalu sebagai posisi kalau kita sebagai seorang guru, posisi kita ketika menjadi membuat orang merasa bersalah, kita akan selalu berceramah ke anak-anak. Tuh kan, seharusnya kamu harus bikin PR-nya. Apa ibu bilang? Coba kalau tadi kamu buat, coba kalau tadi kamu bawa. Nah ini dia. Lalu guru akan berkata, kamu tuh harusnya tahu lah, ibu udah capek nih ngasih tahu kamu harus dibawa apa, bikin PR tapi kamu nggak bikin. Nah itu juga menjadi kontrol guru yang membuat orang merasa bersalah. Lalu ada kontrol sebagai teman. Biasanya di kelas tinggi, teman dengan guru. Jadi sepertinya guru itu, murid bisa membuat banyak alasan kepada gurunya karena dia sudah menganggap gurunya sebagai teman. Dan biasanya gurunya akan bilang, ayolah lakukan demi ibu, kamu pasti bisa kan. Jadi guru itu banyak merayu kepada murid. Masa kamu nggak pernah ingat sih? Ingat nggak kamu kemarin ibu bantuin lo kamu menyelesaikan pekerjaan mewarnai? Itu sebagai kontrol teman. Lalu sebagai kontrol pemantau, menghitung dan mengukur. Ya, menghitung dan mengukur. Jadi kamu ingat ya, peraturan di sekolah itu datang tidak terlambat, datang jam 7.15. Kenapa kamu sekarang datang jam 7.20? Nah, segala sesuatunya terukur. Oke, sebagai manajer ini adalah yang diharapkan kontrol sebagai seorang guru, di mana kita bisa menjadi manajer untuk anak-anak kita.
Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, sehingga anak-anak bisa memperbaiki masalah yang ada. Kemarin sudah diberi ujian. Nah, teman-teman, kebutuhan dasar manusia itu adalah ada cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Jadi ketika kita ingin diakui ataupun kita ingin mengakui orang lain, maka ini harus kita ingat bahwa kita bisa ada dengan kita mencintai dan menyayangi orang lain. Begitu juga dengan anak didik yang ada di hadapan kita. Jadi kita coba memahami, mengasihi anak-anak, sekalipun anak-anak usia 3, 4, 5, 6 tahun itu sungguh luar biasa ya mereka. Lalu kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah ini teman-teman, yang diharapkan dari motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, atau identitas berhasil sukses. Nah ini diharapkan yang pertama ini motivasi, guru berbuat. Sebagai seorang guru kita akan gagal kontrol dari luar ketika kita menjadi seorang penghukum. Ya, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Lalu merasa bersalah. Kadang kalau kita sudah nggak tahan dengan pola anak-anak kita, kadang kita seringkali membuat anak-anak kita tidak bertahan. Inilah posisi kontrolnya. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, tapi kalau di TK jarang ya, karena memang di TK ini perbedaan usia, perbedaan kompleksitas pelajaran itu sangat-sangat berbeda dengan SD, SMP, dan SMA. Jadi ini hasilnya ketika guru bertindak sebagai seorang penghukum, maka hasilnya adalah anak-anak menjadi memberontak. Anak-anak menjadi suka menyalahkan orang lain. Anak-anak menjadi pembohong. Lalu sebagai posisi kalau kita sebagai seorang guru, posisi kita ketika menjadi membuat orang merasa bersalah, kita akan selalu berceramah ke anak-anak. Tuh kan, seharusnya kamu harus bikin PR-nya. Apa ibu bilang? Coba kalau tadi kamu buang, coba kalau tadi kamu bawa. Nah ini dia. Lalu guru akan berkata, kamu tuh harusnya tahu lah. Ibu udah capek nih ngasih tahu kamu harus dibawa apa? Bikin PR, tapi kamu nggak bikin. Nah, kita akan lihat sebentar teman-teman videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang melambat hadir 20 menit di sekolah. Lihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu.
Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ini posisi guru sebagai penghukum ya teman-teman. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tepuk tangan dulu dong ya. Tadi kita sudah sama-sama melihat ada 5 posisi. Ya, kalau saya secara pribadi ya masih campur-campur ya dari 5 posisi tersebut. Karena seperti yang disampaikan, untuk sampai kepada posisi manajer itu memerlukan latihan-latihan yang yang setiap hari. Dengan latihan-latihan setiap hari ketika kita mendampingi anak-anak kita akan sampai kepada posisi manajer. Diharapkan sebagai seorang manajer kita bisa menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak kita. Kenapa sih aku harus jadi anak baik? Kenapa sih aku datang ke sekolah tidak terlambat? Kenapa sih aku harus mendengarkan orang tua? Jadi sebagai seorang manajer kita harus bisa memberikan motivasi-motivasi yang baik, teladan-teladan yang baik, sampai pada akhirnya nanti semua itu menjadi budaya positif di sekolah kita. Yang terakhir ini diharapkan kita bisa membuat keyakinan-keyakinan kelas seperti sudah disampaikan tadi. Apa sih keyakinan kelas? Kesepakatan apa yang kita buat dengan anak-anak? Kalau mungkin untuk di TK contohnya makan, duduk dengan tertib, sebelum makan cuci tangan, ketika ada anak yang lupa cuci tangan maka kita akan bisa langsung mengingatkan akan keyakinan kelas bahwa sebelum makan kita akan cuci tangan. Jadi bisa dibuat keyakinan kelas itu bersama-sama dengan anak-anak dan setiap hari kita dapat mengingatkannya kepada anak-anak supaya budaya-budaya positif itu, motivasi intrinsik itu bisa timbul dari anak-anak setelah kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala keterbatasan dan kekurangan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas sharing dari Bu Maria. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Dan saya lihat tadi semuanya sesama mendengarkan. Jadi mungkin semuanya sudah paham dan akan bisa melaksanakan apa yang kita lihat tadi di kelas kita masing-masing atau di lingkungan sekolah ini. Nah, budaya positif ini kan bisa akan menjadi karakter, menjadi kebiasaan anak-anak atau semua warga sekolah itu kalau itu mempunyai motivasi dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi itu juga akan membutuhkan motivasi dari luar, itu kita seperti itu. Kira-kira seperti itu yang sedikit saya tangkap. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bertanya kepada narasumber kita, Ibu Maria yang akan menjawab. Boleh bertanya tentang apa yang tadi sudah disampaikan, silakan yang. Ya, terima kasih Bu Rini atas waktunya. Jadi melihat kembali posisi kontrol, ya itu yang harus, saya pikir itu yang paling penting ya, yang harus diingat oleh guru, bagaimana menjadikan siswa-siswa kita
memiliki karakter dan berpikir positif tentang dirinya, karena ketika dia tahu bahwa dirinya positif maka akan timbul dia meyakini perilaku-perilaku yang baik, yang positif juga yang harus dia tunjukkan, ya, sesuai dengan keyakinan akan dirinya. Saya baik, maka dia akan berperilaku baik. Saya seseorang yang jujur, maka dia akan berperilaku yang jujur. Jadi memang posisi manajer yang paling ideal, namun kita tahu dan sama-sama belajar bahwa kita harus terus belajar agar bisa menjadi posisi yang itu. Karena posisi kontrol itu menurut saya bukan hanya berlaku di sekolah ya, sebagai seorang ibu di rumah itu juga mengingatkan kita kembali apakah kita sudah berlaku demikian terhadap anak-anak kita sendiri. Itu juga sih yang menjadi apa ya, pesan saya untuk saya pribadi sebagai seorang guru maupun sebagai seorang ibu, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus ya dari video-video tadi. Ternyata itu dari teori Dian Gosen ya. Jadi hal yang baru, posisi restitusi 3 segitiga ya. Restitusi segitiga tadi. Yang paling ideal tadi sebagai tokoh manajer. Ternyata selama ini saya sendiri juga kadang salah kepada anak, yang seringnya itu malah membuat anak merasa bersalah. Aduh, suster sedih sekali, bu guru sedih sekali, dengan tidak sadar. Anak langsung, suster aja sedih, bu guru sedih, berarti saya tambah sedih gitu. Maksudnya biar empati anak jalan dalam hatinya, toh. Ternyata tadi kurang begitu bagus efeknya bagi anak sendiri. Lalu tadi tentang kesepakatan keyakinan atau kesepakatan kelas tadi itu bagus sekali, gitu ya. Jadi bu guru itu bisa contoh teori ini tadi punya kesepakatan dalam kelas. Jadi kalau itu bagaimana itu kesepakatan dilanggar lalu punya hukumannya sendiri dalam kelas, itu untuk mendisiplinkan anak-anak ya. Begitu. Memang nggak gampang ternyata. Kadang-kadang sudah kita lakukan, oh ternyata nih teori manajer tingkat orang juga banyak teori-teori ya. Kalau kita yang awam seperti ini kadang kita harus belajar ternyata ini pun nggak boleh. Tadi di persoalan yang ringan. Kalau yang berat sekali baru di segitiga itu tadi, segitiga seperti itu. Misalnya mungkin yang sudah kelewatan atau apa, kadang kita itu berbagai macam cara juga nggak sanggup, nggak bisa seperti itu. Terima kasih ilmu-ilmunya. Dengan melihat, dengan membaca, dengan bersama seperti itu. Terima kasih. Untuk Maria dan akan dilanjutkan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Agnes. Bu Heni, suster dan teman-teman, untuk menciptakan budaya positif itu perlu perjuangan. Kita akan sama-sama berjuang untuk menciptakan ini di sekolah kita. Apa yang sudah ada, apa yang sudah kita lakukan bersama, kita teruskan, kita lanjutkan, dan semakin kita tingkatkan demi menciptakan anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Heni, Suster Noel, dan teman-teman yang dimana selalu mendukung saya dalam setiap kegiatan-kegiatan bimbingan pelatihan guru penggerak ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dengan segala keterbatasan saya ini, penyampaian saya mohon maklum dari teman-teman karena saya juga masih sama belajar dan kita semua belajar. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Silakan tepuk tangan dulu untuk Bu Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, terima kasih pengetahuanmu yang memberikan kepada kami, di mana belajar ini dapat mendengarkan, dapat mendapat ilmu dari kakak kami, Bu Maria. Semoga mereka menyatakan dapat kami praktikkan dalam